Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk ziyadatul ilmi, menambah ilmu. Karena inilah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, Qul rabbi zidni ilma, tambahkanlah wahai Rabbku ilmu. Bukan minta ditambahkan istri, bukan minta ditambahkan harta pembendaraan dan lainnya, tapi ilmu yang disuruh untuk menambah. Karena dengan ilmu yang akan membimbing dia dalam kehidupannya di dunia ini, baik itu dalam menghadapi badai syubhat maupun badai fitnah. Dengan ilmu dia bisa berdiri tegak dalam menghadapi aral kehidupan ini. Dengan ilmu dia bisa kokoh di atas ihdinas siratal mustaqim. Maka ulama kita dari generasi ke generasi dalam menghadapi fitnah syubhat dan fitnah syahwat itu dengan apa? Dengan senantiasa ziyadatul ilmi, menambah ilmu. Karena dia akan tahu nanti siapa yang di atas kebenaran, siapa yang di atas kesesatan. Orang ini pembicaraannya arahnya kemana, orang ini manhajnya kemana, ustadz ini kemana arah tujuan pembicaraannya, dia akan mengetahuinya. Kalau apa? Kalau dia memiliki ilmu. Kita tahu bersama bahwa sumber pengambilan ilmu dalam agama kita yaitu dari Al-Quran dan hadis. Fama siwa dzalik, adapun selain Al-Quran dan hadis, ini adalah fawaswasu minasyaitani. Maka itu adalah waswas yang datang dari syaitan. Kata Rasulullah, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan oleh kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnahku. Nah, sementara setiap kelompok yang ada di tubuh kaum muslimin, yang ratusan bahkan ribuan jumlahnya kelompok-kelompok yang ada, semua mengaku berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Lantas menimbulkan kebingungan terkadang dari setiap person-person kaum muslimin, siapa nih di atas kebenaran ini? Kelompok mana ini yang saya harus ikuti? Kita di Indonesia saja hidup di tengah kelompok-kelompok yang banyak sekali. Maka kata Rasulullah, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nah, ini solusinya. Bahwa jika kalian hidup panjang setelahku, maka kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Maka solusi dari keluar dari perselisihan tersebut adalah tamassak, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Selama itu ada sunnahnya, maka kita pegang erat-erat, meskipun itu menyelisihi perkataan ustadz kita, menyelisihi perkataan kiai kita, menyelisihi pendapat syekh kita, tapi selama itu adalah sunnah Rasulullah, maka ini adalah mansya'ul huda. Bukan masjid mansya'ul huda ya, tapi ini adalah mansya'ul huda atau sumber petunjuk. Sumber petunjuk. Nah, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dia adalah ashahhul kutub ba'dal Qur'anil Karim. Dia adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim, berisikan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, yang beliau Imam Bukhari mensaring dari hafalannya sekitar 200.000 hafalan hadis. Kita tak satu pun di antara kita hafal satu hadis. Hafal di sini maksudnya hafal dengan sanadnya.
Imam Bukhari hafal 200.000 itu lengkap dengan sanadnya. Sanad-sanad sampai kepada Rasulullah. Kita paling hafal terjemahan ataupun Arabnya tapi tidak disebutkan sanadnya, atau langsung Abu Hurairahnya saja tanpa apa. Dan kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab khulaso dari hasil pengembaraan dia terhadap ilmu hadis. Nah, kita sekarang masih dalam kitab Al-Wudu, bab yang ke-34. Babu man lam yara al-wudu'a illa minal makhrajaini minal qubuli wad duburi. Imam Bukhari akan memaparkan pendapat-pendapat orang-orang yang tidak memandang tidak wajibnya wudu selain dari makhraja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalan. Apa itu? Dubur dan kubul. Jadi apa yang keluar dari dua jalan ini nanti baru ada kewajiban wudu kalau mau sholat. Nah, selain dari ini, maka beliau menganggapnya tidak najis atau tidak hadas. Nah, beliau akan memaparkan wa qaulullahi ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Ini adalah potongan ayat dari surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu dari kalian keluar ghaid. Ghaid ini bisa dimaknai tempat, bisa dimaknai zat. Kalau bahasa Arab ghaid itu BAB, Pak. BAB. Terkadang juga dimaknai apa? Dimaknai tempat BAB. Jadi apabila keluar BAB, maka ada kewajiban wudu di sana. Atau istilahnya dia hadas. Wa qala ata'un fi ma yakhruju min duburi ad-dudu aw min zakarihi nahul qamlati yu'idu al-udu'ah. Dan Atha bin Yasar menganggap bahwa orang yang ada keluar sesuatu dari duburnya berupa dud. Dud itu kalau anak-anak biasanya ada cacing keluar itu kan. Cacing keluar. Atau keluar sesuatu dari kemaluannya berupa qamlah, binatang-binatang kecil itu, mungkin apa yang biasa keluar? Binatang-binatang dari kemaluan itu. Kalau orang kena penyakit kelamin itu ada keluar berupa cairan atau berupa binatang-binatang kecil, maka ini membatalkan wudu. Yu'idul wudu. Hendaknya dia mengulang wudunya. Jadi ayat dan pendapat yang disebutkan ini mengarahkan kepada kita bahwa apa yang keluar dari dua jalan, maka ini membatalkan wudu. Wa qala Jabir bin Abdullah idza dhahika fi sholati a'ada as-salata wa lam yu'id al-wudu'ah. Jabir bin Abdullah menganggap bahwa tertawa dalam salat ini tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan salat. Tentunya tertawa yang terbahak-bahak sampai mengeluarkan suara. Karena orang yang sholat, Pak, tidak boleh berbicara. Kecuali bicara yang sangat-sangat dibutuhkan. Contoh dia sedang sholat, terus ada anak kecil mau masuk ke dalam sumur. Ya kan? Maka di situ dia boleh bergerak atau teriak minta tolong anak kecil tadi. Tolong anak kecil itu mau masuk ke dalam sumur. Nah, cukup sampai di situ dia informasikan saja, lanjut lagi sholatnya. Atau ada rumah keluar asap gitu kayak kebakaran, dia teriak boleh. Oh, di sana ada kebakaran. Padahal dia dalam sholat. Ini dalam keadaan darurat yang dia butuh untuk berbicara.
Walam yu'id al-wudu'ah, dan dia tidak usah mengulang wudu, karena berbicara dalam salat itu tidak membatalkan wudu tapi membatalkan salat. Wa qala al-Hasan ay al-Basri, in akhadha min sya'rihi wa adfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a alaihi. Jika dia mencabut sesuatu dari rambutnya atau kukunya atau melepas sepatunya, kedua sepatunya, maka tidak ada wudu atasnya. Wa qala Abu Hurairah la wudu'a illa min hadasin. Kata Abu Hurairah, tidak ada wudu, tidak ada yang membatalkan wudu kecuali hadas. Hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi sahnya salat. Itu adalah hadas. Sesuatu yang menghalangi sahnya salat atau diterimanya salat. Apakah itu berupa angin, berupa cairan, berupa zat, atau yang lainnya. Pokoknya dia apa? Dia menghalangi sahnya salat. Dan dia terbagi menjadi dua, hadas akbar dan hadas asghar. Kalau hadas besar mengharuskan mandi, kalau hadas kecil mengharuskan wudu. Wa yudhkaru an Jabirin, di situ antum enggak ada ya? Hah? Oh, kasihan. Di situ ada? Oh, iya. Itu ini download ya. Wa yudhkaru an Jabirin anna an-nabiyya kana fi ghazwati dzatir riqa'i farumiya rajulun bisahmin fanazafahu ad-damu faraqa wa sajada. Jabir meriwayatkan bahwa adalah Nabi SAW dalam perang Zatu Riqa. Ada seseorang yang seorang sahabat yang terkena tombak atau panah gitu, kemudian mengucurkan darah dari tubuhnya. Maka pemuda ini tetap melanjutkan sholatnya, tetap dia sujud, dan ini dibenarkan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa darah yang keluar dari tubuhmu, apakah itu sebabnya karena luka atau karena keluar dari telinga atau dari hidung, maka ini tidak membatalkan wudu. Sekaligus tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena di sini adalah takrir pembenaran dari Nabi tentang perbuatan sahabat ini. Dia sedang luka, keluar darah dari tubuhnya, tapi dia tetap melanjutkan salatnya. Wa madha fi salati, dan dia tetap melanjutkan salat. Wa qala al-Hasanu ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Al-Hasan al-Basri menceritakan bahwa para sahabat itu mereka senantiasa melaksanakan salat meskipun mereka dalam keadaan luka. Meskipun dalam keadaan apa? Luka. Wa qala Taus tabi'in wa Muhammad bin Ali wa Atha bin Yasar wa ahlul Hijaz laisa fid dami wudu. Darah itu tidak membatalkan wudu kecuali darah haid, darah nifas, darah istihadah. Ini membatalkan wudu. Wa asara bin Umar fa kharaja minha dam wa lam yatawadda. Keluar darah darinya dan dia tidak wudu. Wa bazaqa bin Abi Aufa daman famadha fi salatihi wa qala Ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajimu laysa alaihi illa ghuslu mahajimi. Demikian juga orang yang hijamah, berbekam. Pasti dia mengeluarkan darah ya, orang yang berbekam itu. Maka tidak ada kewajiban wudu, apalagi mandi. Yang ada hanyalah membersihkan bekas bekamnya. Jadi kesimpulannya, Imam Bukhari membawakan pendapat-pendapat ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa ma kharaja minas sabilain itu adalah hadas dan yungkidul wudu, membatalkan wudu. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Adamu ibnu Abi Iyas
Qala haddatsana Ibnu Abi Dzi'bin. Ibnu Abi Dzi'bin namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman Ibnu Al-Mughirah Abul Haris Thiqatun Fadlun. Haddatsana Sa'id Ibnu Abi Sa'id Kaisan Al-Maqburi. Dia seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan dari sahabat. Akan tetapi di akhir-akhir hayatnya dia tagoyar. Tagoyar itu ada mengalami perubahan dari sisi hafalannya. Mungkin karena faktor atau faktor musibah yang menimpanya, sehingga ada perubahan dari sisi hafalan. Maka nanti ulama-ulama melihat si fulan ini sebelum dia berubah hafalannya, apakah dia terbiasa dobtul kitabah, terbiasa menyampaikan dengan kitabkah, ataukah dia terbiasa menyampaikan dengan dobtul hifz, yaitu dengan hafalan. Kalau sekiranya dia sebelumnya dia terbiasa membaca di hadapan murid-muridnya, setelah berubah bukunya terbakar, mungkin hilang, dicuri orang, terus dia menyampaikan dengan hafalan, wah ini nih nggak boleh diterima lagi periwayatannya. Kenapa? Karena dia pasti goncang dari sisi hafalan, karena iktimatnya dia di bukunya. Maka ulama ahlul hadis mengatakan bahwa Sa'id ini kalau dia meriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah, maka dia dianggap mursal. Tidak nyambung ke Aisyah. An Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazalul abdu fi salatin ma kana fil masjid yantadirus salata ma lam yuhdis. Faqala rajulun a'jamiyun mal hadatsu ya Aba Hurairah? Qala as-sautu. Jadi Nabi SAW bersabda, seorang hamba senantiasa dianggap salat maka nafil masjid yang tadirus salat, selama dia di masjid duduk-duduk menunggu waktu salat. Jadi kalau sekarang kita nunggu waktu salat Isya, duduk-duduk, apakah itu ngobrol tentang politik ataukah mendengarkan pengajian, pokoknya kita duduk-duduk dengan niat menunggu waktu Isya. Tapi kalau sekiranya daripada saya di rumah tidur-tiduran aja, itu beda lagi, nggak ada niat berarti kan. Kalau dia memang niatkan di masjid nunggu waktu Isya, maka setiap waktunya itu dihitung sholat. Setiap waktunya dihitung sholat. Malam yuhdis, ini diikat dengan selama dia tidak hadas. Kalau dia kentut, maka tidak dianggap. Meskipun nanti dia keluar lagi wudu, terus masuk lagi nunggu, nanti nggak dianggap. Ini diikat dengan apa? Malam yuhdis, selama dia tidak hadas. Faqala rajulun a'jamiyun, lantas ada pemuda a'jami bukan Arab bertanya ke Abu Hurairah, mal hadatsu ya Abu Hurairah? Qala as-saut. Abu Hurairah mengatakan bahwa hadas itu adalah kentut. Jadi Abu Hurairah di sini membatasi bahwa hadas itu hanya kentut. Kenapa dibatasi seperti ini? Karena ini banyak terjadi. Banyak sering keluar ya. Apalagi mereka yang sering makan petai atau jengkol dan yang lainnya, maka sering keluar hal ini. Bukan berarti yang lain itu tidak hadas. Nah, lazimul qaul laysa bilazimi. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abdul Walid ay Hisham bin Abdullah Hisham ibnu Abdul Malik. Haddatsana Sufyan ibnu Uyainah aniz Zuhri Muhammad bin Muslim an Abbadi ibni Tamim, Abbad bin Tamim an ammihi
Pamannya di sini namanya adalah Abdullah bin Zaid ibni Asim al-Mazini. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Jadi syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Nabi tentang seseorang yang dia yajidu syai'a fi salati. Dia ragu dalam salatnya apakah batal atau enggak. Dia seakan-akan ada kentut keluar, tapi dia enggak yakin ini kentut. Maka kata Rasulullah, la yansarif, jangan dia batalkan sholatnya hingga dia mendengarkan suara kentut atau bau kentut. Nah, ini patokannya. Kenapa? Karena hukum membatalkan sholat itu Pak haram. Hukum membatalkan ibadah itu haram. Fala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Kecuali kalau kita yakin, ada bau nih. Ya sudah, wudu, kemudian lanjutkan lagi sholat. Di hadis ini, ulama kita mengambil suatu kaidah yang sangat besar, atau yang dikenal dengan qawaidul kubra, yaitu al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Keyakinan itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Ketika kita bertemu seorang janda di tengah jalan, terus kita dihinggapi rasa ragu, ini istri saya atau bukan ya? Kira-kira apa tindakan kita Pak Joko? Hah? Pak Iman gak ada, kemana dia nih? Hah? Oh, isoman. Sama kucingnya isoman berarti. Pak Joko, apa tindakan Anda? Nih Anda didekatin setan luka, dibisik-bisikin. Ini kayaknya istrimu nih Pak Joko. Terus Anda ragu. Menghindar ya. Kenapa? Karena Anda membangun di atas keyakinan istri saya nggak mungkin kayak gini, lebih cantik daripada ini, gitu. Sehingga Anda menghindar. Kenapa? Karena ada keyakinan di situ bahwa ini bukan. Demikian juga katakanlah kita sholat 2 dan 3 kita ragu, maka yang yakin itu adalah yang bilangan terkecil 2. Maka yang 3 dihilangkan, yang 2 yang dipegang. Nah, kita sudah sholat asar, kemudian kita dihinggapi rasa ragu saat ini. Saya sudah sholat asar atau belum ya tadi ya? Padahal kita sudah sholat, cuma dihinggapi rasa ragu antara belum atau tidak. Maka bangun di atas keyakinan, yaitu sudah melaksanakan sholat. Sekarang kita belum sholat isya, kemudian kita dihinggapi rasa ragu. Saya sudah sholat isya atau belum ya? Maka bangun di atas keyakinan bahwa kita belum sholat isya, karena belum masuk waktunya. Haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'idin qala haddatsana Jarir ibnu Abdul Hamid anil A'mash ay Sulaiman ibnu Mihran an Munzirin Abi Ya'la as-Sawri an Muhammad ibnu Hanafiyah. Muhammad ibnu Hanafiyah ini adalah anak Ali bin Abi Thalib, cuma dari istri yang lain. Kalau istrinya kan ada 2 ya, Fatimah dan Hanafiyah. Hanafiyah ini melahirkan anak namanya Muhammad. Kenapa tidak disandarkan kepada bapaknya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib? Karena untuk membedakan mana anak dari Hanafiyah dan mana anak dari Fatimah. Kalau Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ini anak dari Fatimah. Demikian juga Husain. Jadi istilahnya kalau habaib itu tidak ada jalur ke sini. Jalur dari Muhammad ibnu Hanafiyah ini.
Mungkin nanti jalurnya dari Al-Husain atau Al-Hasan. Qala Ali, ay Ali bin Abi Thalib. Kuntu rajulan madza'an. Kata Ali, dulu itu aku adalah pemuda yang madza'an, sering mengeluarkan madhi. Madhi itu Pak adalah cairan yang kental di saat syahwat memuncak. Istilahnya pelumas alami. Ini dikeluarkan oleh laki-laki maupun perempuan, pelumas ini. Kalau syahwatnya lagi memuncak, tidak usah pakai lotion atau pakai yang lainnya, dia sudah ada cairan sendiri yang keluar. Ini terkontrol sendiri, dan ini nanti membatalkan wudu. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Lalu aku malu bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini. Tentang madhi ini. Fa amartul Miqdad ibnul Aswad. Lalu aku perintahkan Miqdad ibnul Aswad bertanya kepada Rasulullah. Faqala fihi wudu. Ada wudu padanya. Membatalkan wudu. Dalam riwayat yang lain disuruh mencuci kemaluan, kemudian wudu. Jadi yang tidak dikafirkan oleh oleh Syiah ada 3. Ali, Miqdad bin Aswad ini sama Salman Al-Farisi. Karena Miqdad ini konco dengan Ali bin Abi Thalib. Wa rawahu Syu'batun anil A'mas. Jadi Syu'bah meriwayatkan juga dari A'mas tentang hadis ini. Kalau yang kita bacakan tadi Jarir dari A'mas. Kemudian Imam Bukhari mengatakan Syu'bah ibnul Hajjaj juga meriwayatkan hadis ini dari A'mas. Haddasana Sa'du ibnu Hafsin. Qala haddasana Syaibanu. Syaibanu ibnu Abdul Majid. An Yahya ibnu Sa'id ibnu Qais. An Abi Salamah Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Anna Atha ibn Yasar akhbarahu anna Zaida ibn Khalidin akhbarahu annahu sa'ala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qultu ara'aita idza jama'a falam yumni. Bagaimana jika ada seorang suami menjima istrinya tapi tidak keluar mani? Qala Utsman yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kata Utsman bin Affan, dia wudu sebagaimana dia wudu untuk salat. Wa yaghsilu dzakarahu, dan dia mencuci kemaluannya. Qala Utsman sami'tuhu min Rasulillah. Aku mendengar dari Rasulullah tentang hal ini. Jadi ini pendapat yang mansuh, telah dihapus hukumnya oleh hadis Abu Hurairah bahwa wa in jahada, jika seseorang sudah berhubungan sudah ketemu nih, sudah zakar dengan farj, maka faqad wajibal ghusl, maka wajib mandi wa illam yuzil, meskipun tidak keluar mani. Nah, jadi kalau sudah berhubungan, keluar mani atau enggak, maka ada kewajiban mandi karena dia masuk dalam hadas akbar, hadas kabir. Jadi bukan hanya kewajiban wudu saja, tapi kewajiban mandi. Jadi memang hadis seperti itu berlaku padanya nasikh dan mansukh, sebagaimana ayat Al-Quran juga berlaku padanya nasikh dan mansukh. Fasa'altu an dzalika Aliyan wa Zubair wa Talha wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum fa'amaru bidzalik. Lalu aku bertanya lagi kepada Ali tentang hal itu, Zubair ibnul Awam, Talha,
Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum fa'amaru bidzalik. Lalu dia memerintahkan tentang hal itu. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala akhbarana An-Nadru ibnu Jamil qala akhbarana Syu'bah ibnu al-Hajjaj Abul Bistam anil Hakam ibnu al-Utaibah an Zakwan Abu Saleh an Abi Sa'id al-Khudri sahabiyun jalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansari faja'a wa ra'suhu yaqturu. Kata Abu Sa'id al-Khudri, tatkala Rasulullah mengirim seseorang, kemudian orang itu kembali lagi kepada Rasulullah, akan tetapi orang ini, pemuda ini, rambutnya basah. Faqala Nabi la'allana ajalnaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda ini, mungkin kami ini menyegerakan kamu, membuat kamu tergesa-gesa sehingga kamu berhubungan dengan istrimu dalam keadaan tergesa-gesa, mandi terus datang lagi kembali. Nah, ini maksudnya. Faqala na'am, iya. Faqala Rasulullah idza ujilta au kuhitta fa alaikal wudu. Apabila engkau berhubungan, maka kewajiban atasmu adalah wudu, mandi, karena itu adalah membatalkan wudu. Taba'ahu Wahbun Abdullah bin Wahbin. Siapa dia taba'a siapa ini? Taba'a Nadru ibnu Jamil. Jadi yang meriwayatkan dari Syu'bah ada dua rawi di sini. Yang pertama An-Nadru bin Jamil, yang kedua Abdullah bin Wahbin. Meriwayatkan dari Syu'bah. Qala haddatsana Syu'batun. Qala Abu Abdullah wa lam yakul Gundar Gundar Muhammad bin Ja'far wa Yahya bin Sa'id an Syu'bah al-Ludu. Jadi murid Syu'bah yang meriwayatkan tentang hadis ini banyak sekali. Yang pertama Yahya, yang kedua Gundar, yang ketiga An-Nadr bin Jamil, yang keempat Abdullah bin Wahbin. Nah, kalau periwayatan An-Nadru dengan Wahbun ini sama, menyebutkan apa? Menyebutkan kalimat fa'alaikal wudu. Adapun riwayat yang lain, riwayat Gundar dan Yahya, ini tidak menyebutkan apa? Al-wudu. Jadi kita berikan kesimpulan dulu Pak, bahwa hal-hal yang membatalkan wudu di sini banyak sekali. Apa yang pertama Pak Lubis? Apa? Keluar dari dubur. Yang kedua Pak? Apa yang membatalkan wudu? Berhubungan dengan suami istri. Yang ketiga? Enggak ada di sini tuh. Antum? Apa? Iya, keluar madhi. Abu Jabir? Pak Joko? Iya, kentut. Benar Pak Joko. Odin? Agapi? Iya, keluar sesuatu dari zakar. Ini sifatnya umum ya. Berikutnya Pak. Berhubungan badan. Mau keluar mani atau enggak, tetap membatalkan wudu. Lihat. Enggak ada lagi. Darah haid dan darah nifas. Apa? Apa? Keluar peluru emas.
Hah? Keluar mani. Madhi. Berikutnya. Di sini nggak ada tidur nyenyak ya, itu mukhtalif. Iya, dari kemaluan atau dari dubur, cacing gitu. Ada orang tua cacingan. Kadang keluar dia sendiri ya, keluar meskipun kita nggak apa-apa gitu, dia keluar. Tinggal ditarik aja. Maka ini membatalkan wudhu. Berikutnya. Ayat habis sudah ya? Apa? Gak ada lagi. Wadi itu cairan putih. Tak kala kita selesai kencing, Pak, ada keluar biasanya kan? Nah, ini namanya wadi. Cairan putih, nggak kental, dia keluar setelah kita kencing. Nah, ada yang mau ditanyakan, Pak, sebelum kita tutup? Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.